Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 kelas E akan menampilkan video pembelajaran dengan tema objek hukum internasional guna memenuhi tugas ujian akhir semester IoT FH Undip yang diampu oleh Bapak Kadek Cahaya Susila, SHMH. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional. Menurut Oppenheimer, hukum internasional ialah hukum yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin dengan kekuatan dari luar. Sementara menurut Mukhtar Kusumaatmadja, hukum internasional ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu objek hukum internasional. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan dibicarakan dalam hukum internasional. Selain itu, objek hukum internasional dapat dikatakan pula sebagai sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum internasional, yaitu objek hukum internasional dapat menjadi pokok hubungan hukum bagi subjek-subjek hukum internasional. Ada pula sifat dari hukum internasional, yaitu hanya bisa dikenai kewajiban tanpa menuntut haknya. Selanjutnya kami akan membahas tentang contoh objek hukum internasional. Masuk ke contoh objek yang pertama, ada hukum internasional hak asasi manusia, yakni semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap setiap individu atau pribadinya. Salah satu contoh lembaganya adalah PBB. Lalu masuk ke contoh yang kedua adalah hukum humaniter internasional, yakni semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbulnya konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Nah, di sini contoh lembaganya adalah Peradilan Kejahatan Internasional atau ICC. Selanjutnya adalah poin ketiga, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan massal atau genosida. Ya, ini istilah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, genosida atau pembunuhan massal ini dilatar belakangi kebencian terhadap suatu etnis atau suku. Kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah wilayah. Tiap negara mempunyai wilayah tertentu, meskipun sudah mempunyai pemerintahan sendiri dan bisa dikatakan sebagai bangsa. Akan tetapi apabila belum mempunyai wilayah tetap, belum dapat dikatakan menjadi masyarakat bernegara. Di dalam lingkungan wilayah itulah, negara menjalankan kekuasaan tertingginya atau supreme authority. Itulah sebabnya, wilayah negara menjadi objek hukum internasional. Karena hukum tersebut mengakui bahwa tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan tertinggi atas wilayahnya masing-masing. Ini berarti bahwa semua orang dan kekayaan alam yang ada di dalam wilayah tersebut dengan sendirinya jatuh di bawah kekuasaan negara tersebut. Dinamakan wilayah negara ialah bumi atau tanah yang ada di dalam lingkungan perbatasan negara tersebut dan perbatasan laut yang ada di dalam wilayah negara itu sampai pada jarak tertentu, atau perairan-perairan dalam suatu wilayah yang terletak sebagai perbatasan negara tersebut. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan karena dunia global dan internasional yang bersifat dinamis, sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya, seperti kasus perompakan kapal-kapal yang ada di Somalia. Karena hal tersebut, PBB mengeluarkan resolusi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional yang telah saya sebutkan tadi bahwa wilayah geografis termasuk di dalamnya. Dalam kaitan ini saya mencoba menghubungkan dengan kepulauan yang berada di timur laut Australia. Pulau-pulau yang tidak berpenghuni yang dijadikan Prancis sebagai ajang uji coba nuklir mereka. Sehingga berdampak hilangnya atau tenggelamnya pulau tersebut. Dalam hal lain, kasus perebutan Pulau Malvinas juga dapat dijadikan sebagai referensi hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas atau yang sering disebut oleh Inggris sebagai Pulau Falkland pada mulanya adalah milik Argentina. Namun Argentina mengklaim pulau tersebut sehingga terjadi peperangan antara Argentina dan Inggris.
Argentina kalah dan harus menyerahkan atau merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayahnya.